Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan sistem Internet of Things atau IoT, yaitu antarmuka antara manusia dan mesin yang dikenal dengan istilah Human Machine Interface atau HMI. Ketika kita membangun sebuah sistem IoT, seringkali perhatian kita hanya terfokus pada sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, dan aktuator. Padahal seluruh teknologi tersebut pada akhirnya harus dapat digunakan oleh manusia. Sebagus apapun sebuah sistem otomatis, apabila pengguna mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya, maka nilai manfaat sistem tersebut akan berkurang secara signifikan. Bayangkan sebuah rumah pintar yang mampu mengontrol lampu, pendingin ruangan, pompa air, dan sistem keamanan secara otomatis. Jika pengguna harus membuka banyak menu yang rumit hanya untuk menyalakan sebuah lampu, maka teknologi tersebut justru akan menyulitkan. Sebaliknya, jika pengguna dapat memahami kondisi sistem hanya dengan melihat satu layar sederhana dan mampu mengendalikan seluruh perangkat hanya dengan beberapa sentuhan, maka sistem tersebut memiliki tingkat usability yang baik. Inilah alasan mengapa Human Machine Interface menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan sistem IoT modern. HMI bukan sekadar tampilan visual, melainkan jembatan komunikasi antara manusia dan teknologi. Melalui HMI, manusia dapat memahami apa yang sedang terjadi pada sistem, sementara sistem dapat menerima instruksi dari manusia dengan cara yang mudah dan intuitif. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita telah berinteraksi dengan HMI tanpa menyadarinya. Layar ATM, panel lift, dashboard kendaraan, mesin absensi, layar sentuh pada mesin industri, aplikasi smart home, hingga aplikasi monitoring energi listrik merupakan contoh nyata Human Machine Interface. Semua sistem tersebut dirancang agar pengguna dapat berkomunikasi dengan mesin secara efektif. Ketika berbicara tentang IoT, HMI memiliki peran yang semakin penting karena sistem IoT umumnya terdiri dari banyak perangkat yang saling terhubung melalui internet. Pengguna tidak mungkin berinteraksi langsung dengan seluruh sensor dan mikrokontroler yang tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu antarmuka yang mampu menyajikan informasi secara terpusat sekaligus menyediakan sarana kontrol yang mudah digunakan. Pada prinsipnya, HMI memiliki 4 fungsi utama. Fungsi pertama adalah menampilkan informasi. Sistem IoT menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Sensor suhu dapat mengirimkan data setiap detik, sensor kelembaban dapat menghasilkan ribuan data dalam satu hari, dan berbagai perangkat lainnya terus menghasilkan informasi secara berkelanjutan. Tanpa visualisasi yang baik, data tersebut akan sulit dipahami oleh manusia. HMI mengubah data menjadi grafik, indikator, tabel, atau animasi yang lebih mudah dipahami. Fungsi kedua adalah menerima input dari pengguna. Sebuah sistem tidak hanya perlu memberikan informasi, tetapi juga harus mampu menerima perintah. Pengguna mungkin ingin menghidupkan pompa, mematikan lampu, mengubah set point suhu, atau mengatur jadwal operasi perangkat. Semua aktivitas tersebut dilakukan melalui komponen input yang tersedia pada HMI. Fungsi ketiga adalah mengontrol perangkat. Setelah menerima perintah dari pengguna, HMI akan meneruskan instruksi tersebut kepada sistem kontrol melalui jaringan komunikasi yang tersedia. Perintah tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler seperti ESP32 sebelum diteruskan ke aktuator. Fungsi keempat adalah memberikan umpan balik atau feedback. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem harus memberikan respons sehingga pengguna mengetahui bahwa perintah telah diterima dan sedang diproses. Tanpa adanya feedback, pengguna akan merasa ragu apakah sistem berfungsi dengan benar atau tidak. Mahasiswa sekalian, dalam sebuah antarmuka terdapat 2 kelompok komponen utama yang saling melengkapi, yaitu komponen input dan komponen output. Komponen input merupakan sarana yang digunakan pengguna untuk memberikan perintah kepada sistem. Bentuknya dapat berupa tombol, slider, switch, maupun form input. Tombol biasanya digunakan untuk memberikan instruksi sederhana seperti menyalakan atau mematikan perangkat. Slider digunakan untuk mengatur nilai secara kontinu, misalnya mengatur kecepatan motor atau intensitas pencahayaan LED. Switch digunakan untuk berpindah antara dua kondisi seperti mode otomatis dan manual. Sedangkan form input digunakan ketika pengguna perlu memasukkan data atau parameter tertentu. Komponen output merupakan sarana yang digunakan sistem untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Komponen ini dapat berupa grafik, indikator status, teks informasi, alarm, maupun notifikasi. Grafik sangat berguna untuk melihat tren perubahan data sensor dari waktu ke waktu. Indikator status digunakan untuk menunjukkan kondisi perangkat seperti aktif, non-aktif, terhubung, atau mengalami gangguan. Alarm dan notifikasi digunakan untuk memberikan peringatan ketika terjadi kondisi yang memerlukan perhatian pengguna. Dalam perkembangan teknologi IoT saat ini terdapat 2 jenis HMI yang paling banyak digunakan. Jenis pertama adalah HMI berbasis web. Pada pendekatan ini seluruh antarmuka diakses melalui browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox. Keunggulan utama HMI berbasis web adalah fleksibilitas.
Pengguna tidak perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan karena cukup membuka alamat IP atau domain tertentu untuk mengakses sistem. Selain itu, HMI berbasis web sangat mudah dipelihara. Ketika pengembang melakukan pembaruan sistem, pengguna tidak perlu menginstal ulang aplikasi. Cukup memperbarui halaman web maka seluruh pengguna langsung memperoleh versi terbaru. Oleh karena itu HMI berbasis web banyak digunakan pada sistem industri, gedung pintar, dan aplikasi monitoring skala besar. Jenis kedua adalah HMI berbasis mobile. HMI ini dirancang khusus untuk smartphone atau tablet sehingga memberikan kemudahan akses dari mana saja. Salah satu keunggulan utama HMI mobile adalah kemampuannya memberikan notifikasi secara langsung kepada pengguna. Ketika terjadi kondisi tertentu, sistem dapat segera mengirimkan pemberitahuan ke perangkat pengguna. Platform seperti BLYNK menjadi salah satu solusi populer dalam pengembangan HMI berbasis mobile karena menyediakan berbagai komponen visual dan kontrol yang dapat digunakan tanpa harus membuat aplikasi dari awal. Hal ini sangat membantu dalam proses pengembangan prototipe maupun implementasi sistem skala kecil hingga menengah. Meskipun teknologi yang digunakan sangat canggih, keberhasilan sebuah HMI sangat ditentukan oleh kualitas desainnya. Banyak sistem gagal digunakan secara optimal bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena desain antarmuka yang buruk. Prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah kesederhanaan atau simplicity. Tampilan yang terlalu ramai justru akan membingungkan pengguna. Informasi yang ditampilkan harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Hindari menampilkan data yang tidak diperlukan karena dapat mengurangi fokus pengguna terhadap informasi yang penting. Prinsip kedua adalah kejelasan atau clarity. Setiap informasi harus mudah dibaca dan dipahami. Pemilihan warna, ukuran huruf, ikon, serta tata letak harus mendukung keterbacaan. Sebuah dashboard yang indah belum tentu efektif jika informasi di dalamnya sulit dipahami. Prinsip ketiga adalah konsistensi. Tata letak, warna, simbol, dan navigasi harus konsisten pada seluruh halaman. Konsistensi membantu pengguna memahami pola penggunaan sistem sehingga proses belajar menjadi lebih cepat. Prinsip keempat adalah feedback. Setiap aksi pengguna harus menghasilkan respons yang jelas dari sistem. Ketika tombol ditekan, warna dapat berubah, muncul notifikasi, atau indikator tertentu diperbarui. Feedback memberikan keyakinan bahwa sistem telah menerima dan memproses instruksi yang diberikan. Dalam implementasi nyata, sebuah HMI biasanya memadukan berbagai elemen visual dan kontrol. Data sensor suhu dapat ditampilkan dalam bentuk grafik tren sehingga pengguna dapat melihat perubahan suhu sepanjang waktu. Data kelembaban dapat ditampilkan menggunakan gauge atau speedometer digital. Status perangkat dapat divisualisasikan menggunakan indikator warna hijau untuk kondisi normal dan merah untuk kondisi tidak normal. Pada sisi kontrol, pengguna dapat menggunakan tombol on-off untuk mengendalikan relay, slider untuk mengatur kecepatan kipas, serta switch untuk berpindah antara mode otomatis dan manual. Kombinasi elemen visual dan kontrol inilah yang membentuk pengalaman pengguna yang baik. Mahasiswa sekalian, agar HMI dapat berfungsi dengan baik, diperlukan integrasi dengan sistem IoT secara keseluruhan. Ketika pengguna menekan tombol pada dashboard, perintah tersebut harus dikirimkan melalui jaringan komunikasi menuju perangkat IoT. Dalam banyak implementasi, komunikasi ini menggunakan protokol REST API atau MQTT. REST API umumnya digunakan pada aplikasi berbasis web. Ketika pengguna menekan tombol, browser akan mengirimkan permintaan HTTP ke server atau langsung ke ESP32. Mikrokontroler kemudian memproses permintaan tersebut dan mengubah kondisi perangkat sesuai instruksi yang diterima. MQTT merupakan protokol yang lebih ringan dan banyak digunakan pada sistem IoT. MQTT menggunakan konsep publish dan subscribe sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efisien bahkan pada jaringan dengan bandwidth terbatas. Karena karakteristiknya yang ringan dan cepat, MQTT menjadi salah satu standar komunikasi yang paling populer dalam dunia IoT. Dalam sebuah sistem monitoring dan kontrol berbasis ESP32, alur kerja dimulai dari pengguna yang berinteraksi dengan dashboard. Dashboard mengirimkan perintah melalui API atau MQTT. ESP32 menerima perintah tersebut, memprosesnya, kemudian mengendalikan aktuator seperti relay, motor, atau lampu. Setelah tindakan dilakukan, ESP32 mengirimkan status terbaru kembali ke dashboard sehingga pengguna dapat melihat hasil dari perintah yang telah diberikan. Agar pengalaman pengguna tetap baik, waktu respons sistem harus dijaga serendah mungkin. Pada banyak aplikasi IoT, latensi di bawah 200 milidetik dianggap sangat baik karena pengguna hampir tidak merasakan adanya keterlambatan. Dalam praktikum yang akan dilaksanakan, mahasiswa akan membangun sistem monitoring dan kontrol secara lengkap menggunakan ESP32. Langkah pertama adalah memastikan sensor dapat mengirimkan data ke dashboard secara real-time. Setelah itu, mahasiswa akan menambahkan komponen kontrol berupa tombol on-off yang terhubung dengan relay. Tahap berikutnya adalah mengintegrasikan dashboard dengan ESP32 menggunakan REST API atau MQTT. Setelah seluruh sistem terhubung, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa setiap perintah yang diberikan melalui antarmuka dapat diterjemahkan menjadi aksi fisik pada perangkat.
Keberhasilan praktikum dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, data sensor harus tampil secara real-time pada dashboard. Kedua, tombol kontrol harus memberikan respons yang benar ketika ditekan. Ketiga, relay harus benar-benar berubah kondisi sesuai perintah yang diberikan. Keempat, sistem harus tetap responsif tanpa keterlambatan yang signifikan. Apabila ditemukan kendala, mahasiswa harus mampu melakukan troubleshooting secara sistematis. Jika tombol tidak berfungsi, periksa endpoint API atau topik MQTT yang digunakan. Jika relay tidak aktif, periksa wiring dan konfigurasi GPIO pada ESP32. Jika data terlambat muncul, periksa kualitas jaringan Wi-Fi dan interval pembaruan data. Pada akhirnya, Human Machine Interface merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem IoT karena menjadi titik pertemuan antara manusia dan teknologi. HMI yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kemudahan penggunaan, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan operasional, dan meningkatkan efektivitas sistem secara keseluruhan. Sebagai calon sarjana teknik elektro, mahasiswa tidak hanya dituntut mampu membuat sensor bekerja atau menghubungkan perangkat ke internet. Mahasiswa juga harus mampu merancang sistem yang mudah digunakan oleh manusia. Sebab keberhasilan sebuah teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menjadi bekal dalam merancang sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.